Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arlia Yulfi Susanti, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 10 Sijunjung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang hasil diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya. Pada pendidikan guru penggerak kali ini, saya dibimbing oleh ibu-ibu hebat, yaitu fasilitator Ibu Rahmayani MPD dan pengajar praktik Ibu Syafitri MPD. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sebagai wujud aksi nyata dalam memahami modul 1.4 ini, maka saya melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah saya, yang mana pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir pada acara CGP teman kita pada hari ini. Selawat dan iringan salam untuk junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan kali ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita dengan doa. Kepada Bapak Ilham dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, pada baiknya kita berdoa untuk lancaran acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul pada acara sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Ya Allah, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami memohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan agar acara ini menjadi berkat bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir di sini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami berharap agar acara ini sukses dan bermakna, menjadi pengalaman yang mendalam bagi kami. Semoga acara ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua yang hadir pada hari ini. Ya Allah, untuk itu kami panjatkan puji dan syukur atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu menyanyikan Mas Guru Penggerak. Kepada peserta dimohonkan untuk berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ada di ruangan Bapak Fisika SMA Institut, pada saya sekarang kita mengikuti kegiatan Positif. Nah, jadi di sini saya akan sharing sedikit dengan istilah budaya positif. Nah, tadi kita sudah mendengarkan Mars Guru Penggerak. Nah, mungkin dari Marsnya itu sudah sedikit tergambar ya Bapak Ibu tentang bagaimana guru penggerak ini nantinya di masa yang akan datang. Karena diharapkan nanti memang semuanya kita diharapkan untuk menjadi guru penggerak. Nah, untuk menambah semangat kita di siang hari ini mungkin kita sedikit ice breaking ya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu berdiri semuanya. Nah, jadi kita nyanyi bersama-sama kecil ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Ya, biar kita semuanya sedikit bergerak dan sedikit lebih fresh gitu ya. Nah, jadi di sini guru penggerak ini ada moto yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya ya. Dimana di sini awalnya kita itu tergerak oleh orang yang sebelumnya itu sudah mempunyai mungkin ilmu yang lebih di bidang guru penggerak ini. Kemudian setelah kita tergerak, nah kita bergerak. Nah di sini kita bergerak ini kita melaksanakan gitu, aksi nyata dari apa yang telah kita pahami. Kemudian nanti diharapnya kita juga bisa menggerakkan orang lain. Nah jika seandainya kita sudah berusaha untuk menggerakkan, tetapi ternyata mungkin tidak semuanya bergerak. Nah, setidaknya kita sudah menggerakkan diri kita sendiri. Nah, begitulah moto dari guru penggeraknya. Tapi memang diharapkan bisa menggerakkan semuanya. Nah, guru penggerak ini tidak lepas dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana Ki Hajar Dewantara itu memiliki semboyan pendidikan, ada 3 semboyan. Yang pertama Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan menjadi suri tauladan. Nah, jadi diharapkan kita ini sebagai pendidik itu kita di depan kita memberikan teladan yang baik terhadap siswa kita. Kita memberikan contoh-contoh yang baik karena kita adalah teladan, kita adalah model yang akan ditiru dan akan menjadi referensi bagi siswa kita. Selanjutnya yang kedua, Ingnadio Mangun Karso, yang artinya di tengah membangkitkan atau memberikan semangat. Nah, jadi jika ada siswa kita yang mungkin di awal bersemangat, kemudian tiba-tiba semangatnya menurun, nah disitulah tugas kita sebagai pendidik itu memberikan semangat dari tengah. Nah, kemudian Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan moral dan semangat. Nah, seandainya ada siswa kita yang mungkin bisa dibilang mereka menyerah atau tidak sanggup mengerjakan tugas, nah disitulah tugas kita dari belakang kita memberikan dorongan kepada siswa kita. Nah, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nah, peran kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pendidikan yang berpihak kepada murid dan mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tadi kalau di Mazmur penggerak mungkin Bapak Ibu melihat ada kata menghamba ya. Jadi sekarang kata itu diperhalus gitu menjadi berpihak kepada murid. Jadi diharapkan memang pembelajaran kita itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik pertama kita yaitu membahas tentang budaya positif. Nah, seperti yang dibilang oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sebetulnya kita sudah melaksanakan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Nah, cuman ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tambahkan lagi untuk kedepannya, Bapak Ibu. Sebelumnya untuk budaya positif, adakah Bapak Ibu yang tahu mungkin budaya positif itu apa kira-kira? Budaya positif. Ya, Ibu Isna. Kalau menurut saya, budaya positif itu suatu kebiasaan membiasakan sesuatu yang baik melalui tampilan dari perilaku dan sikap. Ya, luar biasa sekali Ibu Isna. Beri aplaus untuk Ibu Isna dulu Bapak Ibu. Ya, di budaya positif itu memang kebiasaan-kebiasaan positif, kebiasaan-kebiasaan baik itu yang perlu kita tanamkan, terutama di lingkungan pendidikan. Nah, budaya positif dan disiplin positif itu adalah dua hal yang sangat erat hubungannya. Seseorang itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal seperti keadilan, bertanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, percaya diri, dan nilai-nilai lainnya. Nah, itulah yang dinamakan seseorang itu memiliki disiplin yang positif. Nah, jadi jika seseorang itu sudah memiliki disiplin yang positif di dalam dirinya, maka nanti akan terwujud juga nanti budaya yang positif. Nah, kemudian disiplin positif ini juga merupakan unsur utama dalam usaha mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat dan disiplin diri. Nah, disinilah tugas kita Bapak Ibu sebagai pendidik untuk bisa menuntun siswa kita itu untuk bisa mewujudkan disiplin internalnya. Jadi disiplinnya itu dari motivasi dalam dirinya gitu. Nah, disiplin positif ini lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Nah, jadi disiplin ini itu siswa itu mereka mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal bukan karena hukuman atau penghargaan. Nah, jadi itu yang dinamakan disiplin positif Bapak Ibu. Nah, tanggung jawab kita sebagai pendidik dalam menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan yang baik inilah nanti akan tumbuh karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya yang positif. Nah, di sini ada permainan cobalah buka. Nah, coba Bapak Ibu itu bayangkan sesuatu yang paling berharga ada di kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu bisa berdua dengan teman. Yang satu Bapak Ibu coba mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Kemudian Bapak Ibu yang lain yang di sebelahnya mungkin bisa membantu untuk membuka kepalanya itu. Nah, silahkan coba Bapak Ibu.
Ibu Ocha, susah atau tidak? Terima kasih Ibu Ania. Pas saya mencoba tadi mudah membukannya. Ini boleh jadi kalau saya analisis, jika kita punya semangat yang lemah untuk mempertahankan sesuatu, kurang usaha, boleh jadi itu mudah lepas dari kita. Gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali Ibu Ocha. Terus untuk Ibu Ocha dulu Pak Ibu. Nah, siapa tadi yang tidak bisa melepaskan kepalan tangan teman? Ada bisa tadi? Ibu Gusti gimana bisa tadi? Oh, gitu. Ada yang tidak bisa membuka tadi Bapak Ibu? Bisa membuka? Tidak. Bu Mina bisa membuka tadi? Oh, bisa Ibu Yani tadi membuka? Tidak bisa. Nah, kira-kira gimana pendapat Ibu Yani? Karena sebelum membuka kepala tangan Bu Mina bilang ini suami saya. Jadi dia bilang ini suami saya tidak akan lepaskan. Jadi karena sudah dibilang seperti itu, buat apapun kita membuka tidak akan dia lepaskan. Luar biasa. Aplaus untuk Ibu Yani dulu Bapak Ibu. Ya, berarti tadi ada dua situasi dari permainan kita, di mana yang satu kepalanya bisa dilepaskan dan yang satu tidak bisa dilepaskan. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Ocha dan Bu Yani ya, kalau ternyata memang apa yang kita bayangkan yang ada di genggaman kita itu berpengaruh kepada usaha orang lain untuk bisa apakah membuka atau tidak bisa membuka kepala kita itu. Nah, jadi di sini berarti kita mempunyai kontrol ya Bapak Ibu ya, kontrol terhadap diri kita. Ketika kita itu memang memiliki sesuatu yang sangat berharga, nah biasanya kita akan memiliki kontrol untuk mempertahankannya ya. Jadi sekuat apapun usaha orang lain untuk mempengaruhi kita, maka kita itu tidak akan mudah terpengaruh. Tapi kalau kita itu membayangkan sesuatu yang mungkin tidak terlalu berharga, nah bisa jadi itu kita akan mudah saja memberikannya. Bapak Ibu. Jadi di sini itu lebih ke kendali pada diri kita sendiri. Nah, disinilah yang kita harapkan yang terjadi pada siswa kita Bapak Ibu, di mana kita itu memiliki kita berusaha untuk menumbuhkan rasa kendali pada diri mereka sendiri. Jadi tidak dikendalikan oleh orang lain. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi untuk yang pertama dan kedua, yang pertama berarti karena takut melakukan sesuatu karena takut mendapatkan hukuman. Yang kedua menginginkan sesuatu karena ingin penghargaan. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira untuk nomor 1, 2, dan 3 ini apakah termasuk motivasi internal atau eksternal Bapak Ibu? Boleh, oke, Ibu Enes silahkan. Terima kasih Bu Ardia. Menurut saya, poin nomor 1 dan 2 itu dari faktor eksternal. Sedangkan untuk yang poin ketiga itu dari internalnya orang itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Enes. Aplaus untuk Ibu Enes Bapak Ibu. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Untuk poin nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal kita, di mana kita itu melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari luar, apakah itu hukuman atau penghargaan. Yang ketiga itu adalah motivasi internal kita, yaitu kita itu melakukan sesuatu itu memang karena
siswa yang memiliki motivasi internal. Seperti poin nomor 3 itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu sepertinya tidak asing dengan kata-kata ini ya. Kira-kira manakah tindakan yang terbaik menurut Bapak Ibu dari keempat ini? Hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Nah, hukuman dan konsekuensi. Kira-kira ada Bapak Ibu yang tahu bedanya apa? Buat ini Ibu Irma, ya silakan Bu Irma. Terima kasih Bu ya. Mungkin kalau lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, melihat dari tujuan dan aksi yang dilakukan. Gitu. Kalau hukuman mungkin dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu berbicara kepada peraturan yang telah ada. Dimana kalau hukuman itu bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap pelanggaran aturan yang dikerjakannya. Sedangkan kalau berbicara konsekuensi, itu lebih tujuannya lebih kepada kita bagaimana membelajarkan bahwasannya apa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan itu berakibat terhadap dirinya. Artinya akibat yang disebabkan oleh kesalahan dilakukannya. Nah, itu yang dikonsekuensi. Mungkin kalau konsekuensi kalau mungkin dengan siswa kita ada kesepakatan dulu mungkin di awal. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak Ibu Irma. Aplaus dulu untuk Ibu Irma, Bapak Ibu. Nah, luar biasa sekali Ibu Irma. Jadi itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi menurut Ibu Irma. Dimana itu kalau konsekuensi ada kesepakatan terlebih dahulu ya Ibu Irma ya. Kalau hukuman itu berpatok dari peraturan menurut Ibu Irma. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu ya Bapak Ibu. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu seperti yang disampaikan Ibu Irma tadi itu tentunya tidak ada kesepakatan terlebih dahulu dari hukuman yang kita berikan itu. Nah, ada Bapak Ibu yang bisa memberikan contohnya mungkin? Contoh hukuman kira-kira apa? Siswa terlambat, suruh milih sampah gitu ya. Siswa terlambat kita suruh memilih sampah, kemudian mungkin menyiram bunga ya. Terima kasih Ibu Mina, Ibu Yani. Nah, itu contoh hukuman. Nah, sekarang kita lihat yang konsekuensi dulu. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dan umumnya dibuat oleh guru. Nah, biasanya untuk guru mapel pun di jamnya itu ada kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Nah, apa contoh kesepakatan Bapak Ibu itu biasanya? Biasanya kalau misalnya terlambat 5 menit akan ada konsekuensi yang diterima oleh siswa. Ya. Makasih Bu Mina. Berarti kesepakatan dengan guru di kelas itu biasanya kalau terlambat 5 menit dari gurunya itu ada konsekuensinya, mungkin membuat tugas tambahan atau apa gitu ya konsekuensinya. Jadi itu sebetulnya disepakati ya Bu Mina ya. Nah, disepakati di kelas. Nah, jadi itu yang kesepakatan. Nah, jadi untuk konsekuensi dan hukuman kira-kira Bapak Ibu sudah mengerti bedanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi ada dua lagi nih Bapak Ibu. Nah, ada hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Nah, kira-kira di sini ada kata-kata penghargaan. Menurut Bapak Ibu penghargaan itu baik atau tidak? Baik. Sepakat semuanya baik Bapak Ibu? Sepakat. Ada baiknya? Nah, berarti Ibu Gustin
ini punya pendapat yang lain. Nah, gimana menurut Ibu Ustin? Baiklah, Ibu. Penghargaan itu ada masa dan tempatnya. Jika sesuatu dilakukan pada kesepakatan awal seperti konsekuensi, meskipun itu sudah dari awal dilakukan dalam tahapan awal, mereka harus dihargai. Tetapi jika sudah memberikan sesuatu yang tidak baik atau melenceng, minimal penghargaan itu kita pending dulu. Tapi jika sesuatu diletakkan pada sesuatunya dan pada tempatnya, maka penghargaan itu kita berikan. Contohnya, 2 orang siswa yang terlambat. 1 orang siswa terlambat dengan catatan orang tuanya sakit. 1 orang siswa lagi terlambat karena terlambat bangun. Akhirnya mereka sama-sama terlambat untuk memasuki ruangan PPM pada hari itu. Penghargaan yang pertama mungkin kejujuran, tetapi di balik kejujuran mereka ada 2 hal yang tidak bisa diterima oleh nalar yang satu bisa diterima dengan nalar yang lurus, satu lagi hanya alasan mereka terlambat bangun. Mungkin itu. Terima kasih. Luar biasa, upload dulu untuk Ibu channel Ibu. Ya, jadi kalau menurut Ibu Gustin itu penghargaan itu bisa jadi berdampak 2 ya. Kalau untuk awalnya mungkin oke, tapi untuk jangka tertentu itu menjadi tidak baiknya. Nah, ini tentang penghargaan Bapak Ibu. Nah, jadi penghargaan ini memang ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, untuk jangka pendek itu mungkin akan efektif untuk sementara, tapi untuk jangka panjang itu ternyata menimbulkan efek-efek negatif. Nah, contohnya Bapak Ibu, misalnya kita di kelas kita memberikan penghargaan untuk siswa yang selalu mendapatkan nilai 100. Misalnya pada saat materi A, siapa yang bisa nanti dapat nilai 100 gitu. Untuk saat itu mungkin ketika kita memberikan penghargaan reward bagi yang bisa mendapatkan nilai 100, mungkin berupa benda atau barang berharga lainnya, nah, mungkin anak itu akan termotivasi untuk mendapatkan nilai 100. Nah, tapi untuk jangka panjangnya itu bisa jadi tidak efektif. Nah, contohnya anak itu nanti ketika dia tidak mendapatkan nilai 100 lagi, nah biasanya kan anak-anak akan berlomba itu. Nah, ketika mereka itu ternyata tidak bisa mencapai itu, nah ada itu beberapa siswa yang akhirnya mentalnya down. Nah, karena dia merasa gagal di situ. Nah, kemudian bisa saja merusak hubungan. Nah, di situ karena dia berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik, nah biasanya itu ada nanti mungkin dia dengan temannya gitu, dengan berbagai cara, sehingga caranya itu mungkin menyinggung temannya, apakah dia nanti biasanya dia berdiskusi berdua, kemudian karena bersaing itu mereka tidak berdiskusi lagi. Nah, di situ contohnya bisa merusak hubungan, kemudian bisa mengurangi ketepatan tujuan kita, di mana tujuan kita itu adalah memotivasi supaya nilainya tinggi, tapi ternyata itu bisa menimbulkan dampak yang negatif seperti yang tadi. Kemudian bisa menurunkan kualitas seperti tadi ketika mentalnya down, kemudian mereka itu tidak semangat lagi karena merasa gagal. Selanjutnya bisa mematikan kreativitas. Nah, ketika siswa itu kita kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ada siswa itu yang mereka itu lebih di akademik, ada yang di non akademik. Jadi ketika kita menargetkan hanya untuk nilai 100 saja misalnya, maka nanti siswa yang kemampuannya itu biasa, mereka akan merasa minder gitu. Mereka akan merasa, oh saya tidak bisa seperti si A yang pintar dan sebagainya. Nah, disitulah lama-lama nanti penghargaan itu bisa jadi akan menghukum Bapak Ibu. Nah, jadi itu mungkin sharing sedikit dari yang sudah saya pelajari ya tentang penghargaan. Jadi awalnya dulu saya juga menyangka kalau penghargaan itu adalah yang
untuk memotivasi siswa, tapi ternyata ini dari penelitian-penelitian yang dilakukan, ternyata penghargaan itu untuk jangka panjang menimbulkan banyak dampak negatif. Jadi ada dampak positifnya, tapi tergantung dari situasi dan kondisi seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Nah, kemudian ada kata restitusi dari Bapak Ibu ya. Mana restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu siswa untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara memperlakukan orang lain. Nah, jadi di mana restitusi ini kita sebagai pendidik itu berusaha untuk gimana caranya agar siswa kita itu mereka memiliki motivasi untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi mereka itu bisa memecahkan masalah mereka dengan motivasi internalnya, bukan dari motivasi eksternal seperti hukuman atau penghargaan itu tadi. Nah, jadi kira-kira menurut Bapak Ibu manakah yang lebih baik dari hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi? Yang terbaik berarti restitusi ya. Nah, di sini ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, konsekuensi sesuatu itu harus terjadi karena sudah disepakati. Restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman untuk waktu yang panjang, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, kalau restitusi itu menguatkan murid untuk jangka panjang. Nah, di sini ada beberapa juga contohnya perbedaan di mana kalau hukuman itu ternyata itu masuk kepada menyebabkan sesuatu itu memiliki identitas yang gagal. Nah, kemudian supaya siswa kita itu memiliki identitas yang sukses, nah di sini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Nah, tetapi yang lebih baik itu dibandingkan dengan konsekuensi itu adalah restitusi, ya. Dimana kalau hukuman itu kan sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak takut. Jadi kalau siswa tidak takut berarti itu tidak hukuman namanya. Berarti kan hukuman itu membuat siswa takut. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kira-kira kesepakatan tadi apakah bisa berdampak positif atau tidak gitu. Nah, kalau restitusi itu murid kita akan belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Nah, jadi ini bedanya. Kalau hukuman itu contohnya awas kalau dilakukan dia, nanti awas kamu. Nah, kalau yang konsekuensi itu termasuk ke hal yang netral. Nah, lakukan apa yang saya katakan. Masih ada motivasi eksternalnya, berarti ingin melakukan apa yang dikatakan oleh guru. Nah, kalau restitusi itu masuk ke identitas yang positif. Contohnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kalau hukuman itu kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah, kalau konsekuensi itu kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Kalau restitusi itu anak memahami bahwa dirinya sendirilah yang memegang kendali kontrol atas dirinya. Nah, di sini ada contohnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita lihat. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja, hukuman atau konsekuensi? Ya, ternyata itu konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Oke, benar sekali ya. Itu termasuk hukuman. Nah, selanjutnya kita masuk. Berarti Bapak Ibu itu sudah
paham sekali sepertinya beda antara hukuman dengan konsekuensi. Sekarang kita masuk ke kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, selama ini kan kita mengenal itu adalah peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa itu harus keyakinan, bukan peraturan kelas? Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Biasanya kan kita peraturan kelas yang kita buat. Nah, sekarang kenapa harus ada kata keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa bedanya? Ya, Ibu Mina. Kalau menurut saya, kalau kita bikinnya peraturan kelas, berarti anak itu wajib mentaati, tapi dengan rasa takut. Tapi kalau keyakinan, kita menanamkan kepada anak bahwa keyakinan itu berarti mereka yang bisa menjalankan apa saja yang ada di kelas itu, ya, seperti bahasa kasarnya peraturan yang kita bikin dulu, tapi kita tukar namanya dengan keyakinan. Berarti dia harus bisa meyakinkan dirinya dulu untuk mengikuti semua itu. Oke, luar biasa. Aplaus untuk Ibu Mina, Bapak Ibu. Oke, jadi ya itulah yang kita usahakan untuk merubahnya perlahan demi perlahan ya Bapak Ibu ya. Dimana peraturan itu mulai kita ganti dengan keyakinan. Dimana dengan keyakinan ini biasanya anak itu akan lebih bisa mengeluarkan motivasi internalnya. Gitu. Biasanya kan kalau peraturan itu dibuatnya sepihak ya, misalnya dari guru harus ini, harus itu gitu ya. Kalau keyakinan itu mereka kan dari kesepakatan mereka gitu. Nah, karena dari kesepakatan tentunya mereka tidak ada keterpaksaan dalam melaksanakannya. Nah, keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Nah, kenapa lebih abstrak? Karena kalau keyakinan itu kita ambil dari nilai-nilai kebaikan. Nah, kalau peraturan itu biasanya kan sepihak biasanya dari guru gitu. Harus ini, harus itu gitu. Kalau tidak buat tugas misalnya berdiri, kalau dulu kan berdiri memegang kuping gitu ya. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas itu pernyataannya itu universal gitu. Jadi tidak sedetail peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu biasanya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian dibuat berdasarkan diskusi antara guru dengan siswa. Selanjutnya guru mengevaluasi keyakinan kelasnya dari waktu ke waktu. Nah, contoh keyakinan kelas itu mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai guru dan teman, kemudian saling membantu di saat teman dalam kesulitan, dan masih banyak lagi yang biasanya keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan-pernyataan yang positif. Nah, sedikit kalau di keyakinan kelas itu patokan kita adalah nilai-nilai kebaikan universal. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu itu ada tujuan kita, nilai kebaikan apa kira-kira yang akan kita tuju. Kira-kira kalau dari mengerjakan tugas tepat waktu itu nilai kebaikannya apa menurut Bapak Ibu? Disiplin, bertanggung jawab. Nah, kemudian menghargai guru dan teman. Kira-kira nilai apa? Nilai sopan santun ya, nilai kesantunan. Bagus Pak Wido. Kemudian saling membantu di saat teman dalam kesulitan. Ya, menghargai, toleransi, nah bisa jadi seperti itu. Dan diharapkan nanti kita semua, terutama wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas untuk ditempel di kelas masing-masing. Gitu. Jadi dibuatnya itu berdasarkan diskusi bersama. Kemudian nanti kalau bisa di samping pernyataan ini dibuat juga nilai kebaikan yang akan dilaksanakan. Gitu. Jadi seperti mengerjakan tugas tepat waktu tadi berarti nilai disiplin dan bertanggung jawab. Jadi siswa kita itu ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka tidak mengerjakan tugas, mereka ingat setelah membaca apa yang ditempel di dinding. Oh iya,
Saya kan ingin menerapkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Nah, jadi saya harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, jadi itu yang diharapkan dari keyakinan kelas. Kan kalau dari peraturan biasanya mereka terpaksa biasanya, Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5: kebutuhan bertahan hidup, kesehatan rumah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, pengakuan kemampuannya, kebebasan, kesenangan. Nah, disinilah kebutuhan dasar kita ataupun dari siswa kita. Nah, ketika kebutuhan dasar ini salah satunya saja tidak terpenuhi, apalagi kalau lebih dari satu, nah disitulah yang menimbulkan masalah pada diri kita atau siswa kita. Nah, jadi kalau ada siswa kita yang bermasalah berarti ada kebutuhannya yang tidak dipenuhi. Misalnya kebutuhan akan kebebasan, contohnya kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini siswa kita itu kan gaya belajarnya beda-beda di kelas. Nah, ketika kita itu hanya memakai mungkin metode satu, mungkin metode ceramah saja. Nah, berarti kalau ceramah itu kan hanya untuk siswa yang auditorial. Nah, makanya siswa yang kinestetik dan visual itu mereka biasanya mungkin akan gelisah, mengobrol. Nah, itu bisa jadi karena kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Nah, makanya di sini kita mungkin berusaha untuk menggunakan media yang bervariatif. Mungkin untuk yang pertama kita bisa menanyakan video, mungkin video pembelajaran yang kita buat sendiri gitu. Atau nanti setelah itu kita praktek dan sebagainya. Mungkin itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar siswa kita itu terpenuhi. Jadi itu pentingnya pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pemantau, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira dari kelima posisi ini mana yang paling baik nih posisi kita Bapak Ibu? Kira menurut Bapak Ibu, mana yang paling baik nih posisi kita? Manajer. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Pemantau. Ada lagi Bapak Ibu? 2 ada ya? Oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ada pemantau dan manajer itu menurut Ibu Irma dan Ibu Gustin. Ya. Nah, kita lihat dulu posisi sebagai penghukum. Bisa jadi hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas ya. Kemudian, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kemudian, guru seperti ini biasanya posisinya adalah sebagai posisi penghukum. Nah, kita lihat lagi posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah, di mana guru akan berusaha lebih lembut. Nah, kemudian membuat merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, jadi siswa itu akan dibuat merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, itu contohnya membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, kita berusaha untuk bersahabat dengan siswa kita ya. Contohnya, ayo bantulah lebih Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, berarti kita mengingat-ingat kalau kita telah membantu siswa kita. Ada bantuan ibu Bapak selama ini. Karena ibu loh naik kelas, ya. Karena ibu nilai tinggi. Nah, kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan aman. Nah, itu contohnya sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Sebagai teman ini di satu sisi mungkin ada dampak positifnya, kita lebih akrab dengan teman, dan di saat itu mungkin siswa akan menuruti kita, tapi ternyata untuk kedepannya itu juga ada efek negatifnya. Jadi karena kita itu di posisi sebagai temannya, bisa jadi ketika kita itu mungkin
ingin meminta bantuan atau apa, itu mereka seperti teman kepada kita ya, kurang menghargai. Selanjutnya posisi pemantau, mengawasi. Nah, berdasarkan kesepakatan kelas dan konsekuensi. Nah, misalnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, misalnya ada siswa kita itu terlambat di jam kita. Kemudian karena kita sudah membuat konsekuensi sebelumnya, kalau terlambat harus belajar dari luar, misalnya apa? Nah, kita katakan, nah kan Anda terlambat. Peraturannya gimana? Nah, itu berarti posisinya pemantau gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya posisi manajer. Nah, di posisi manajer inilah guru menerapkan strategi restitusi, di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi itulah 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti yang terbaik kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang manajer berarti ya. Nah, mungkin saya sendiri juga masih ada itu posisi-posisi yang lainnya. Nah, di sini kita mungkin bersama-sama berusaha agar bisa memposisikan diri kita dengan posisi kontrol manajer. Nah, di mana kalau kita menggunakan posisi kontrol manajer, berarti kita menerapkan strategi segitiga restitusi, di mana langkah-langkahnya yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tahap pertama yaitu kita menstabilkan identitasnya, di mana bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, jika anak melakukan kesalahan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu mungkin beberapa kata-kata yang bisa kita terapkan untuk tahap menstabilkan identitas. Kemudian kita masuk ke tahap memvalidasi tindakan yang salah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin kalimat yang bisa kita gunakan, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, itu mungkin beberapa contoh kata yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini setelah kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, jadi kita menghubungkannya dengan ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan. Nah, jadi contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, misalnya tadi nilai bertanggung jawab gitu. Nah, contohnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah, kita sampaikan apa nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian bayangan kelas yang ideal itu seperti apa gitu, atau kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu beberapa contoh kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinannya. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini ada video. Tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya. Saya lakukan. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ada siswa yang bertengkar dengan temannya. Oke, jadi itu contoh restitusi
yang saya lakukan gitu, jika ada siswa yang bertengkar dengan temannya. Nah, jadi itulah mungkin sedikit sharing dari saya Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, kira-kira sampai di sini ada Bapak Ibu ingin tanyakan nih? Tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, berarti kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu ya. Kita sama-sama mencoba menerapkan budaya positif. Nah, jadi di sini pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan budaya positif, di mana di sini saya sudah mencoba itu membuat keyakinan kelas di kelas 12 IPS 2. Kemudian saya sudah mencoba praktek segitiga restitusi. Nah, kemudian di situ memang terasa bedanya ketika kita itu memang memposisikan diri kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah dengan jika kita melakukan restitusi. Nah, jadi ketika wawancara dengan siswanya, mereka menjadi lebih nyaman bicara dengan gurunya ketika kita menerapkan restitusi, dan mereka itu memang menyadari kesalahannya bukan karena terpaksa gitu kan, bukan karena mereka takut kepada gurunya, dan mereka bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri gitu. Jadi itu pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan budaya positif. Mudah-mudahan nanti setelah kita menerapkannya bersama-sama, Bapak Ibu juga memiliki pengalaman sendiri ya dalam menerapkan budaya positif ini. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kesalahannya. Terima kasih partisipasi Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya mengenai diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat.